Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seprindata, NIM 20111030301028. Baik, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan terkait ujian konservasi sumber daya kelautan dan perikanan. Pertanyaan nomor 1. Jawaban menurut saya yaitu penyu sendiri mempunyai peran penting dalam menjaga ekosistem laut yang sehat. Nah, laut yang sehat itu akan menjadi habitat berjuta-juta ikan sebagai sumber protein penting bagi manusia. Contohnya seperti penyu hijau yang menjaga keberlangsungan hidup lamun dan rumput laut. Ketika merumput, penyu hijau telah membantu menambah nutrisi dan membantu produktivitas lamun. Nah, tanpa proses merumput yang konstan, sedang lamun akan terlalu rimbun dan menghalangi arus laut. Nah, selain itu juga menghalangi sinar matahari menembus ke dasar laut sehingga pangkal lamun akan mengalami pembusukan dan menciptakan habitat sejenis jamur. Perilaku penyu hijau dalam memakan lamun juga membantu penyebaran lamun. Kebanyakan penyu memakan lamun hingga beberapa sentimeter dari pangkal daunnya yang menyebabkan bagian ujung dan yang lebih tua akan hilang. Sebagai hasil dari seringnya penyu memakan daun lamun di bagian yang sama, maka lamun hidup menyebar dan tidak berkumpul pada satu tempat. Untuk jawaban yang nomor 2, kategori status konservasi menurut IUCN merupakan kategori yang digunakan oleh IUCN dalam melakukan klasifikasi terhadap spesies-spesies berbagai makhluk hidup yang terancam kepunahan atau disebut juga dengan red list. Dari status konservasi ini kemudian IUCN itu mengeluarkan IUCN Red List of Threatened Species atau disingkat IUCN Red List, yaitu daftar status kelangkaan suatu spesies. Nah, kategori konservasi berdasarkan IUCN sendiri ada yang pertama extinct atau EX punah, extinct in the wild atau EW punah di alam liar. Kemudian ada critically endangered atau CR kritis, endangered atau EN genting atau terancam. Kemudian ada vulnerable atau VU rentan. Kemudian ada near threatened atau NT hampir terancam. Less concern atau LC beresiko rendah. Data deficient atau DD informasi kurang. Dan not evaluated atau NE belum dievaluasi. Selanjutnya jawaban nomor 3 itu not evaluated atau NE atau belum evaluasi adalah kategori status konservasi yang tidak dievaluasi berdasarkan kriteria IUCN. Kemudian less concern atau LC yang merupakan risiko rendah adalah kategori dari IUCN untuk spesies yang telah dievaluasi namun tidak masuk dalam kategori manapun. Nah, 17.535 hewan dan 1.488 tumbuhan masuk dalam kategori konservasi ini seperti landa, ayam hutan merah, dan hijau. Nah, dua status ini muncul dikarenakan tingkat keterancaman kepunahan spesies makhluk hidup. Baik, yang terakhir, apabila saya ditunjuk sebagai ahli konservasi, maka saya akan memperhatikan beberapa, yaitu yang pertama tujuan dan sasaran yang terukur terhadap target konservasi, kemudian ada kondisi biofisik, sosial, ekonomi, dan budaya, tingkat pemanfaatan existing, kemudian potensi ancaman terhadap target konservasi, kemudian strategi tata kelola, perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan target konservasi, kemudian indikasi program, kegiatan, dan rencana pendanaan, terus rencana kemitraan dan jejaring pengelolaan kawasan konservasi, terus juga zonasi kawasan konservasi atau termasuk subzona, kemudian rencana monitoring dan evaluasi terhadap target pengelolaan.
Nah, apabila saya akan menjadi seperti itu, saya akan merekrut orang-orang yang memiliki tujuan yang sama dengan saya, serta memiliki kemampuan untuk melanjutkan penelitian ini. Dan diperlukan penelitian lebih lanjut terhadap apa yang tim kami butuhkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.